Jadi pendidikan itu bukan naqlul ma'lumat, bukan proses memindahkan informasi, ya. Memindahkan informasi, tapi taurisul qiyam kalau kata ulama, mewariskan nilai. Jadi pendidikan itu bukan sekedar 2 tambah 2 sama dengan 4 ya nak ya. Itu ngajar namanya, ngajar biasa, ngajar matematika. Tapi pendidikan adalah pewarisan nilai. Iz qala lahu rabbuhu aslim. Ingatlah ketika Tuhan yang mengatakan kepadanya aslim, tunduklah. Qala aslamtu, aku tunduk. Nah, ini langsung, tidak ada seperti tadi disampaikan ya, tidak ada huruf penyambungnya, seakan-akan ini otomatis ya. Kalau kata orang Arab, alaqatun udwiyah, hubungan organik ya. Ya, seperti otot dengan gerak tangan itu, jadi tidak ada jedanya. Jadi begitu perintah otot ya langsung dia gitu. Demikian pula begitu Allah perintah aslim, aslam tuh. Ya. Dan Nabi Ibrahim, masya Allah ya, coba Nabi Ibrahim menggunakan fi'il madi di sini. Padahal kan ketika aslim, jawaban yang paling pas kalau kita lihat dari rangkaiannya, qala uslim tu uslimu gitu ya, uslimu ya, mulai saat ini saya tunduk. Tapi dia pakai fi'il madi, sungguh aku telah tunduk. Seakan-akan Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, sebelum engkau memerintahkanku, aku sudah tunduk padamu. Ya Allah, sebelum aku diperintah, aku sudah tunduk ya, kepadamu. Nah, dari sinilah kemudian Nabi Ibrahim itu huwa sammakumul muslimin. Maka pengikut-pengikut Nabi Ibrahim itu dinamakan al-muslimin ya, orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Itulah yang kemudian menjadi nama dari umat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita namanya muslimin, maka tidak pantas kita tidak tunduk, tidak patuh ya. Tidak tunduk, tidak patuh. Jadi tunduk dan patuh. Itu juga sebabnya tuntunan Allah dinamakan din. Kata din itu mengandung kata tunduk dan patuh. Din. Sama akar katanya dengan dain. Dain itu artinya hutang. Ya. Kalau orang berhutang itu dia tunduk sama yang tukang ngutangi. Ya, makanya kita jangan gampang-gampang berhutang ya. Jangan gampang-gampang berhutang. Kalau Rasulullah SAW itu mendoakan, na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, saya berlindung padamu dari ghalabatid dain, dari dominannya hutang, wa qahrir rijal, dan penindasan orang-orang. Kenapa penindasan itu disebut setelah hutang? Ya karena kalau kita banyak hutang, itu biasanya ditindas. Ya. Coba bapak-bapak kalau sama tetangganya berhutang misalnya banyak, ya, nggak berani macam-macam. Ya. Jadi kata dain, hutang itu menunjuk kepada makna tunduk, patuh. Maka bukannya tidak boleh berhutang ya, kita namanya kehidupan kita di dunia, bahkan ayat 181 dari suratul Baqarah ya, ayat yang terpanjang dalam Al-Quran itu mengatur tentang hutang piutang. Artinya apa? Boleh berhutang ya, boleh hutang pribadi atau secara keluarga, berhutang kepada keluarga yang lain dan seterusnya, itu boleh ya, dengan pengaturan-pengaturan, tetapi dengan batasan. Jangan kemudian membuat kita kehilangan harga diri kita ya, jangan. Qala aslamtu lirabbil alamin. Nah, kemudian terakhir, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, dan telah berwasiat ya, biha, dengannya, yaitu dengan tauhid itu, Ibrahim banihi ya, kepada anak-anaknya, wa Yaqub, dan demikian pula Yakub telah berwasiat. Nah, wassa itu masdarnya tausiah ya. Makanya hanya di Indonesia ceramah itu namanya tausiah. Kalau mau di Saudi, mau di Mesir, tidak ada nama tausiah itu ya. Namanya itu kalimah atau muhadharah, yaitu atau mau'izah hasanah. Tapi tausiah itu hanya di sini tuh.
ya, tausiah. Karena tausiah itu, bapak-bapak saudara, itu biasanya disampaikan oleh orang yang kalau manusia ini ya, orang yang dihormati, entah itu guru, entah itu orang tua, pada saat akhir hayatnya. Ya. Jadi kalau ada ustadz bertausiah itu dia mengumumkan bahwa dia sudah di akhir-akhir gitu ya. Itu agak-agak rawan itu. Ya. Wawas biha, berwasiat Nabi di ujung hayat beliau. Ya. Jadi kira-kira kita gambarkan seperti orang tua panggil anak-anaknya, Ismail sini, Ishak, sini kalian nih, saya pesan, kira-kira gitu. Apa pesannya? Biha, yaitu untuk menjaga tauhid itu. Wa Yaqubu, demikian pula Yakub, cucu dari Nabi Ibrahim, berpesan yang sama kepada anak-anak cucunya. Ya. Siapa anaknya Yakub? Yusuf, ya, Bunyamin dan macam-macam. Itu ada beberapa belas itu. Apa pesannya? Ya bani, ya innallaha astafa lakumuddin. Duhai putra-putraku, wahai keturunanku, sesungguhnya Allah telah memilihkan kepada kalian agama, ya, agama yang hak. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, yaitu tunduk patuh membawa tauhid itu. Bapak-bapak saudara sekalian, di dalam ayat terakhir ini Allah Subhanahu wa taala memberi suatu panduan kepada kita, ya. Dan juga sekaligus pengingat. Ayat ini memberi suatu perspektif, ya, pemahaman kepada kita bahwa hal-hal baik itu perlu diwariskan supaya dia tetap hidup. Ada hal yang baik, tapi dia lupa diwariskan, tidak diajarkan, tidak dipelihara, tidak diamalkan, mati dia. Makanya Nabi Ibrahim ini tahu persis, ya, bahwa ajaran kebenaran itu harus dia wariskan kepada anak cucunya. Ya. Inilah esensi dari pendidikan. Jadi pendidikan itu bukan naqlul ma'lumat, bukan proses memindahkan informasi, ya. Memindahkan informasi, tapi taurisul qiyam kalau kata ulama, mewariskan nilai. Jadi pendidikan itu bukan sekedar 2 tambah 2 sama dengan 4 ya nak ya. Itu ngajar namanya, ngajar biasa, ngajar matematika. Tapi pendidikan adalah pewarisan nilai. Inilah Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita tentang esensi pendidikan dalam doa beliau, dalam wasiat beliau, dalam pesan beliau kepada anak, cucu dan keturunannya. Nah, mudah-mudahan bisa kita amalkan, ya, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Demikian pun kita membangun suatu lingkungan yang sehat di dalam keluarga kita, ya, sebagaimana yang tergambar dari lingkungan atau suasana keluarga yang sehat, ya, yang tercermin dari interaksi Nabi Ibrahim dengan putra-putranya, keluarga besarnya, apa isi dari pembicaraannya, ya. Kan kalau kita simak nih, Baqarah, kemudian surah Ibrahim, surah Shofat, dan surah-surah yang lain yang merekam hidupnya Nabi Ibrahim bersama keluarganya, kita tidak menemukan pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya remeh-temeh. Pembicaraan menyangkut harta, pembicaraan apalagi menyangkut tentang orang, ngerosang dengan dana. Jadi dia isi dengan pembicaraan yang berbobot. Dia isi dengan pesan-pesan, dengan petuah-petuah, dengan nasihat-nasihat. Itulah Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam.